perkenalkan, nama saya adalah Indra Samawekang, dan di sini aku ingin mempresentasikan nih hasil UTS aku, yaitu rekayasa perangkat lunak. Nah, proyek yang aku ambil adalah tugas akhir. Aku berada di kelompok 2, yaitu ada aku sendiri Indra Samawekang, ada Putih, ada Fadlian, dan ada Serena Mariana. Oke, apa sih itu metode pengembangan? Nah, di metode pengembangan ini tuh ada waterfall, ada agile, ada prototype. Nah, sekarang aku akan menjelaskan nih apa saja dari ketiga ini. Oke, yang pertama dari waterfall. Waterfall sendiri adalah model pengembangan perangkat lunak dengan alur kerja yang terstruktur dan berurutan seperti layaknya air terjun. Prosesnya meliputi pengumpulan kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga perilisan, di mana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sama seperti yang gambar ini, contoh di sini. Di sini ada requirement dan design. Nah, sebelum masuk ke desain, kita harus selesaikan dulu nih requirement yang ada. Sama seperti berikutnya seperti itu. Nah, metode ini adalah metode yang paling efektif untuk proyek yang persyaratannya sudah jelas dari awal dan tidak akan berubah. Fleksibilitasnya sangat rendah sehingga perubahan di tengah jalan sulit untuk dan mahal sekali untuk diakomodasikan seperti itu. Oke, apa sih tahapan waterfall? Pertama adalah requirement analysis. Di sini kebutuhan pengguna user requirement dikumpulkan secara mendetail dan dipahami dengan sangat baik. Kebutuhan harus diidentifikasi sebelum proses dimulai. Yang kedua adalah sistem desain. Setelah kebutuhan sudah jelas, tahap desain dimulai. Desain sistem mencakup arsitektur perangkat lunak, antar pengguna atau UI, dan spesifikasi teknis lainnya. Yang ketiga, implementation. Pada tahap ini, pengkodean atau pemrograman perangkat lunak dilakukan berdasarkan dengan desain telah dibuat. Yang kelima, deployment. Setelah berhasil diuji, perangkat lunak siap untuk diluncurkan atau dipasarkan ke lingkungan pengguna. Yang keenam, maintenance, pemeliharaan. Setelah perangkat lunak diterapkan, mungkin ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki atau pembaruan yang perlu dilakukan. Nah, pemeliharaan adalah tahap yang berkelanjutan. Lalu kita masuk ke nomor 2 adalah agile. Agile itu memiliki poin penting nih. Proyek dipecah menjadi siklus kerja pendek dan berulang. Disebut sprint. Biasanya 2-4 minggu. Setiap sprint menghasilkan bagian produk yang fungsional. Nah, fokus utama dari agile adalah kolaborasi tim, adaptasi terhadap perubahan, dan pengiriman produk secara bertahap. Lalu kapan sih dibutuhkan dan kapan sih dipakai? Nah, sangat efektif untuk proyek kompleks yang kebutuhannya dinamis atau sering berubah dimanapun. Umpan balik cepat dari pasar itu sangat penting sekali. Dan bagaimana dengan fleksibilitasnya? Fleksibilitasnya itu sangat tinggi. Ini adalah unggulan utamanya karena perubahan dapat mudah diintegrasikan pada sprint berikutnya. Seperti itu. Oke, apa sih tahapan pada agile? Agile itu requirement gathering, kebutuhan pengguna dikumpulkan nih, namun tidak perlu detail lengkap di awal karena dapat berkembang selama proses. Dan sprint planning itu adalah tim merencanakan apa yang akan dikerjakan dalam sprint berikutnya. Yang ketiga, development. Development itu tim mulai mengembangkan perangkat lunak berdasarkan prioritas yang telah ditentukan dalam sprint. Dan keempat ada review. Setelah setiap sprint, perangkat lunak diperiksa dan tim mendapatkan feedback dari pelanggan atau pengguna. Yang kelima adalah rilis. Setelah beberapa sprint, perangkat lunak siap untuk dirilis dengan fungsional yang diinginkan. Next, ke prototyping, yaitu adalah poin penting nih. Proses berfokus pada pembuatan model kerja prototype yang diuji coba oleh pengguna untuk dapat kembang balik. Fokus utama dari prototyping adalah memvalidasi dan memperjelas kebutuhan sesuai pengguna dan memperjelas juga pengguna yang belum pasti seperti itu loh, makanya disebut prototyping. Dan kapan sih prototype dipakai? Idealnya ketika tim atau pengguna tidak yakin dengan kebutuhan akhir. Dan fleksibilitas kita berbicara tentang prototype itu tinggi sekali pada fase awal untuk mengeksploitasi kebutuhan. Jadi di awalnya kita bisa mencari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam aplikasi itu seperti apa. Dan perubahan sangat diharapkan untuk menyempurnakan prototype. Begitu. Oke, apa sih tahapan dalam prototyping? Yang pasti tetap saja ada requirement identification. Kebutuhan awal dikumpulkan namun tidak sekompleks analisis kebutuhan pada waterfall. Karena fokusnya pada gambaran besar sistem seperti itu. Build prototype. Sebuah prototype di awal dibuat
mencakup fungsionalitas dasar dan seringkali terbatas pada aspek-aspek tertentu dari sistem. Dan user evaluation yang ketiga, pengguna atau pemangku kepentingan mencoba prototipe dan memberikan umpan balik mengenai fungsionalitasnya. Refinement, berdasarkan umpan yang balik yang diterima, prototipe akan diperbaiki dan langkah ini dapat dilakukan beberapa kali. Dan yang terakhir adalah final product. Pengembangan produk akhir setelah iterasi prototipe selesai dan umpan balik dikumpulkan, pengembangan perangkat lunak akhir dimulai dengan fungsionalitas tetap seperti itu. Jadi setelah banyak kayak refinement, user evaluation dan juga final product seperti itu. Oke, kita next. Nah, di proyek tugas akhir ini, aku dan tim aku memilih prototipe. Kenapa sih kita memilih prototipe? Karena begini, alasannya melibatkan banyak sekali jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dosen PA, dosen penguji, dan koordinator. Nah, kebutuhan pengguna beragam dan belum terverifikasi secara rinci di awal. Yang ketiga, pendekatan prototipe memungkinkan pembuatan model awal sistem untuk memvisualisasikan alur dan fitur utama. Yang keempat, prototipe dibuat dalam bentuk mockup antarmuka menggunakan Figma atau HTML atau CSS. Memungkinkan umpan balik langsung dari pengguna sebelum sistem dikembangkan dengan penuh. Membangun menyempurnakan desain dan fungsi agar sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Kita next. Oke, jadi kita masuk ke user story-nya. Pertama ada di sini ada mahasiswa. Mahasiswa ini seperti apa user story-nya? Mahasiswa itu pertama memilih model tugas akhir, publikasi, reguler, skripsi, mengajukan proposal TA secara online, dan juga yang ketiga dia melakukan bimbingan sebanyak 8 kali. Mendapatkan notifikasi seperti deadline, seminar, sidang, revisi. Lalu mengunggah file proposal laporan revisi. Lalu kita bergeser ke dosen pembimbing. Oke, tugasnya dia itu sebagai memverifikasi proposal mahasiswa dan memberi feedback. Dan juga dia mencatat bimbingan mahasiswa dan menulis komentar tiap pertemuan. Ya sudah tadi ada di sini melakukan bimbingan sebanyak 8 kali. Yang ketiga dia melihat story bimbingan dan laporan progres mahasiswa. Ya, lanjut yang ketiga. Role ketiga adalah koordinator TA, itu menetapkan dosen pembimbing dan dosen pemuji, memantau progres TA seluruh mahasiswa, dan mengelola data pengguna, mahasiswa, dosen, jadwal. Dosen pemuji melihat proposal yang diuji, mahasiswa yang diuji, lalu dia memberikan catatan revisi pada sidang akhir, dan dia menilai hasil sidang akhir mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah dosen PA menerima dan menjawab tugas akhir yang diajukan mahasiswa bimbingan akademik. Jadi sebelum dia masuk ke sempro, jadi mahasiswa itu harus ke dosen PA dulu nih. Jadi dosen PA akan menerima dan menjawab topik tugas akhir yang diajukan mahasiswa. Dan dia memberi persetujuan atau revisi terhadap topik mahasiswa. Oke, bagaimana fitur dan fungsi produknya di tugas akhir ini? Yaitu pertama, fitur utama adalah login, autentikasi pengguna sesuai peran mahasiswa, dosen, atau koordinator. Setelah login, tiap pengguna diarahkan ke dashboard sesuai hak akses, ajukan topik, mahasiswa memilih topik TA dan mengunggah proposal. Sistem menyimpan status submit, verified, reject. Lalu verifikasi proposal. Dosen pembimbing memeriksa proposal dan memberi feedback untuk revisi atau persetujuan. Lalu ada log bimbingan, upload dan draft. Mahasiswa mengunggah draft tiap sesi. Dosen pembimbing memberi komentar. Sistem menghitung jumlah bimbingan. Oke, kita next. Oke, fitur yang selanjutnya adalah manajemen jadwal seminar sidang. Jadi koordinator itu akan menjadwalkan nih seminar proposal dan sidang akhir, mengatur ruang, waktu, penguji. Lalu penilaian sidang dan revisi. Dosen memberi nilai dan catatan revisi. Mahasiswa mengunggah revisi final sebelum yudisium. Dan tracking progress. Nah, ini dia akan menampilkan status setiap tahap TA, proposal, bimbingan, sidang, revisi, yudisium. Dilengkapi indikator kelulusan. Lalu yang terakhir adalah notifikasi. Sistem memberi notifikasi otomatis tentang jadwal revisi dan deadline. Ya, kita next. Di sini kita masuk ke penjelasan use case kita. Di sini kita memiliki 5 aktor. Kayak aktor yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa itu pasti dia bisa mendaftar sidang akhir, sidang proposal. Lalu dia bisa yudisium dan mahasiswa juga bisa cek sidangnya dulu. Lalu mahasiswa bisa melihat arsip dokumen seperti apa, bisa pilih request pembimbing, tapi ini hanya berlaku ketika harus persetujuan oleh dosen pembimbing. Juga dia mahasiswa bisa mengajukan TA dia, mahasiswa bisa melihat log bimbing yang unggah draft, mahasiswa bisa melihat notifikasi dan pastinya mahasiswa
bisa login terlebih dahulu seperti itu. Nah, kita masuk ke dosen PA. Dosen PA ini sama seperti mahasiswa, yaitu ajukan ke BPA. Yang tadi sudah aku bilang, sebelum mahasiswa itu sempro, dia akan mengajukan topik dulu nih. Nah, topiknya diverifikasi oleh dosen PA. Jadi dia masuk ke case yang sama. Lalu dosen PA itu bisa login, dan kita masuk ke faktor berikutnya, yaitu dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu tentu bisa melihat log bimbingan Unggah Draft, dia bisa login juga, dia bisa penilaian dari acara, lalu bisa review komen, dan bisa melihat notifikasi seperti itu. Nah, kita masuk nih ke penilaian acara ini. Dia ini ada di sini extend daftar sebenarnya proposal. Kenapa di sini kita taruh extend karena kalau misalkan tidak ada yang mendaftar TA pun ini tidak perlu seperti itu. Karena ini bisa iya bisa tidak juga. Karena makanya itu kita kasih extend di sini seperti itu. Nah, di dosen penguji sama dia bisa penilaian acara juga, lalu bisa review comment. Lalu review comment itu bisa include karena pastinya harus ada dulu nih review comment sebelum dia bisa revisi unggah final. Karena dari revisi unggah final itu dia harus ada sih review comment dulu, jadi makanya ada include di situ. Nah, jadi dosen penguji itu dia bisa notifikasi juga seperti itu. Lalu kita bergeser ke paling atas, yaitu koordinator TA Prodi. Yaitu koordinator TA Prodi itu bisa melihat loginnya, dia bisa login dulu, dia bisa melihat log bimbingannya juga, terus juga dia menetapkan penetapan bimbingan penguji, manajemen ruang, jadwal dan ruang, dan laporan progres ekspor. Nah, di sini kalau kita perhatikan dengan sesama lagi, daftar seminar proposal ini input ke sectionality. Jadi sectionality itu harus banget nih kalau misalkan mau ikut daftar seminar proposal seperti itu. Sama seperti sidang akhirnya. Dan kalau misalkan mau yudisium, makanya harus ikut sidang akhir terlebih dahulu. Itu penjelasan dari use case. Kita next. Oke, sekarang kita masuk ke activity diagram kita. Pertama, login dulu, lalu isi profile, lengkapi profile verifikasi, dan mahasiswa itu memilih nih 3 opsi topik TA. Nah, selesai dia memilih topik itu, dia langsung nih ajukan ke topik ke dosen TA-nya dia. Nah, kalau misalkan dosen TA setuju, langsung dia buat proposal. Dan kalau misalkan kurang setuju atau perlu revisi, maka dia akan balik ke 3 topik TA tadi, opsi 3 topik TA. Nah, selesai itu dia kelar buat proposal, dia masuk ke submit proposal untuk seminar proposal atau sering disebut dengan SUPRO. Lalu diverifikasi proposal oleh koordinator TA, dan apakah disetujui, dan kalau misalkan dia, langsung saja seminar proposal SUPRO dijadwalkan oleh si koordinator TA. Dan kalau misalkan tidak, tunggu sampai proposal disetujui. Dan selesai dijadwalkan, dia akan sidang seminar atau SUPRO. Oke, kita next. Oke. Tadi kita ada di sini sidang seminar SUPRO. Apakah dia lulus SUPRO? Ya, kalau dia bahkan dia dapat dosen pembimbing nih, ditentukan oleh si koordinator TA atau bisa memilih juga. Dan langsung saja dia mulai bimbingan hingga 8 kali. Kalau misalkan dia tidak lulus SUPRO, dia balik ke submit proposal untuk seminar proposal seperti itu. Lalu next, mulai dari tadi kita balik ke mulai bimbingan minimal 8 kali, dia langsung nih mahasiswanya bisa nih melihat log bimbingannya dia nih, seperti unggah, draft, komentar, versi. Lalu dia harus bisa cek plagiasi dulu, similarity-nya dia. Dan di sini tertulis kalau skor ambang, maksudnya gimana? Kalau misalkan plagiasi itu kan sering ya, 15-20% ya minimal dan maksimal seperti apa. Kalau misalkan lebih dari itu, maka perbaiki dulu naskahnya seperti itu. Nah, nanti ada penilaian juga oleh pembimbing. Kalau misalkan butuh perbaikan, ya balik lagi ke atas sesuai flow yang tadi. Dan kalau misalkan sudah napanya sudah beres, apakah jumlah log bimbingannya sampai 8 atau lebih, minimal 8. Lalu kalau misalkan sudah diverifikasi nih pembimbing seperti itu, minimal log 8 terpenuhi. Kalau misalkan belum, berarti mahasiswa harus bimbingan mencapai minimal 4 kali dulu. Nah, kalau misalkan sudah, langsung saja kita daftar, submit daftar sidang akhir, berkas-berkasnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Oke, tadi kita ada di sini sampai daftar sidang akhir berkas seperti apa berkasnya. Habis itu daftar sidang akhir dan di main eventnya sidang akhir. Nah, bagaimana hasil sidang akhir ini? Perbaiki jika perlu nih. Kalau misalkan ada perbaikan, review dari dosen penguji itu harus diperbaiki jika perlu. Nah, kalau misalkan dia lulus, dia unggah naskah final dan kunci versi.
lalu arsip unduh dokumen resmi. Nah, selesai dari itu semua, mahasiswa bisa DPCU. Oke, mungkin sampai situ saja tugas akhir tes aku di UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.